Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casmadi Pasah di SMPTK IPA. Alhamdulillah pada kesempatan ini mengikuti PPG di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 525114295. Insya Allah saya akan mengikuti uji kinerja pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 9, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Casma. Kita kembali lagi di mata pelajaran PAI. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelajaran hari ini. Untuk mendapat keberkahan dalam pembelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan doa dan dilanjut dengan murojaah. Bapak minta dipandu oleh ketua kelas dalam pembacaan doa di siang hari ini. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita doa dan murojaah. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sudah baca doa, kita sudah murojaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan kita doakan, Allah berikan kenikmatan belajar buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar yang namanya keutamaan iman. Keutamaan iman berarti intinya ada bagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kitab-kitab Allah, dan cinta kepada hari dan cinta kepada qada dan qadar. Tapi selain kita harus beriman kepada Allah, kita harus juga cinta kepada Nusantara Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak mohon izin kita berdiri menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Nanti kita hitung 1 sampai 3. Kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kembali duduk. Alangkah baiknya Bapak mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Ya, barangkali di hari ini ada yang masuk, ada yang tidak. Oleh karena itu, siapakah hari ini teman-teman kita yang tidak hadir? Fadri. Fadri kenapa? Fadri. Baik. Mudah-mudahan teman kita Fadri hari ini yang tidak hadir sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum masuk kepada materi, ada yang harus Bapak sampaikan. Apa itu? Yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian mengetahui tentang dalil keimanan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 136 dan juga memahami kandungannya. Kandungan isi dalam Al-Quran, ada juga memahami isi pokok dalam Al-Quran surat An-Nisa dan juga hadis yang ada bertentangan dengan iman. Di antaranya apa? Kalian bisa membaca dengan tartil surat An-Nisa, menyimak isinya, memaparkan dan menjelaskan ulang pesan isi pokok, dan yang terakhir terbiasa berperilaku sehari-hari dalam keimanan serta menguatkan diri untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke berikutan. Kita perhatikan gambar ini. Bapak memberikan persepsi buat kalian. Ada apa gambar ini? Boleh lihat gambar ini, ada apa dan kamu tanggapi gambar ini. Ini gambar apa? Salat apa? Salat berjamaah. Coba untuk Suci, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Kenapa kita harus salat berjamaah, Suci? Karena kita beriman kepada Allah. Boleh tepuk tangan buat Suci. Perhatikan gambar yang kedua. Ini apa? Yusuf, kenapa kita harus membaca Al-Quran, Yusuf? Karena kita mencintai Al-Quran. Boleh tepuk tangan buat Yusuf. Yang terakhir, ini apa? Menghormati. Menurut Ara, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Ara? Anak yang lagi salim sama bapaknya. Dikarenakan apa, Ara? Salah satu bentuk cinta kepada Allah dan orang tua. Boleh kan berikan apresiasi dong. Masya Allah, buat anak-anak kelas 9 bisa menganalisis gambar dimasukkan ke dalam bab kita keutamaan iman kepada Allah. Baik anak-anak, kepada siapa saja sih kita harus beriman? Oke, kita buktikan dari Ikhwan. Yang pertama iman kepada Allah. Oke, yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kita. Ahwat. Yang keempat iman kepada Rasul. Kelima iman kepada keenam iman kepada Masya Allah. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Kita harus beriman kepada siapa saja. Ini salah satu keutamaan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 poin yang harus kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, apa sih yang menjadikan landasan kita menjadi seorang manusia harus beriman? Di antaranya ada dalam surat An-Nisa. Surat keempat ayat 130. Bisa dibaca sama-sama? Bisa? Baik. Sebelum itu Bapak pengen lihat dulu suara lantang tartilnya dari Ikhwan terlebih dahulu. Ikhwan siap? Ya. Wahid, Isnen, Salah, Ta'ud, Basmalah. A'udzu billahi minasy
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Masya Allah. Ahwat, siapkan suaranya Ahwat. Kita baca dengan baik dan tartil. Wahid, isnen, salas. Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 136, kita diberikan petunjuk sama Allah. Apa saja di antaranya, kita diberikan informasi langsung dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah. Rasulnya, kitabnya, semuanya diturunkan sebelumnya. Apa itu? Siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, dan di hari akhir, sungguh ia telah tersesat dan sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Berarti ayat ini mengajarkan kita harus selalu dekat kepada Allah. Pak, bagaimana? Kita harus belajar dulu dalam pembelajaran perkata dan hukumnya. Bagaimana yang ya ayyuhalladzina, kita harus tahu apa itu artinya. Dan juga alladzina aminu billahi wa rasulih. Kita harus tahu bagaimana makna-makna yang terkandung dalam isi surat An-Nisa ayat 136 sampai ke dolalam baida. Kita harus tahu artinya apa, maknanya yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, setelah kita tadi mendengarkan, membaca secara tartil surat An-Nisa, kita sedikit merefresh bermain game. Bisa? Bisa? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, ulangi ya, belum fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, siap untuk bermain game? Oke, jika benar berikan tanda jempol. Jika salah berikan tanda. Oke, kita lanjut. Simak dulu. Perhatikan pertanyaan yang ada di bawah ini atau pernyataan di bawah ini. Benar atau salah, kita harus memiliki ilmu agama untuk melawan tantangan akhir zaman. Benar atau salah? Kita lihat. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan. Lanjut, nomor 2. Benar atau salah? Meningkatkan keimanan dengan cara memperbaiki diri dan mempelajari ilmu agama. Benar atau salah? Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Benar atau salah, kemungkaran harus dipertahankan dalam kehidupan? Salah atau benar? Masya Allah. Terakhir dan berikutnya, benar atau salah, beriman kepada Allah termasuk rukun iman kelima? Salah atau benar? Masya Allah. Terakhir ya, benar atau salah,
surat An-Nisa ayat 136 ada dalil tentang keimanan? Benar. Masya Allah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti sudah paham ya bagaimana cara kita harus melawan tantangan di era modernisasi, di era zaman, meningkatkan dan memperbaiki keimanan, kemungkaran harus dipertahankan dalam kehidupan. Baik anak-anak, mohon fokus dulu ke Bapak. Kandungan dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang pertama adalah bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. Kepada kitab, ayat juga menjelaskan bahwa mengingkari Allah dalam An-Nisa dan malaikat Allah dan kitab-kitab dan Rasul-Nya di akhir akan menyebabkan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Jika nanti suatu saat kalian tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menjadi orang yang tersesat dan sangat jauh dari kebenaran. Maka itu inilah dalil dari surat An-Nisa, isi kandungannya. Di antaranya dalilnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Pak, bagaimana sih isi pokoknya? Ada berapa pokoknya? Yang pertama, isi pokok dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang pertama adalah perintah beriman. Jangan dilewat nih. Perintah beriman kepada siapa? Yang tadi menurut dalil Al-Quran surat An-Nisa. Peringatan keras jika kita melanggar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada berapa? Satu, perintah beriman. Kedua, peringatan keras. Ketiga, kesesatan jauh. Jika kita mengingkari salah satu dari rukun iman, kita akan menjadi orang yang tersesat dan sangat jauh di jalan Allah. Kalau kita mengingkari salah satu, makanya harus beriman kepada 6 rukun iman. Kalau salah satu kita ingkari, kita akan menjadi orang yang tersesat dan sangat jauh dari Allah. Pentingnya keimanan itu bagaimana? Yaitu untuk menyeluruh kepada aspek ajaran Islam, tidak boleh ada keraguan dan pengingkaran terhadap diri kita masing-masing. Saya nggak percaya ada rukun iman. Saya tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Itu akan tersesat hidup kita. Berikutnya ada kaitan dengan rukun iman. Apa sih kaitannya? Dalam ayat ini tidak secara langsung menyinggung iman yang 6. Apa saja? Yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari akhir dan qada dan qadar. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 136 adalah ayat yang sangat penting dalam Al-Quran. Karena mengingatkan umat Islam untuk menjaga dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah isi pokok dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan dari rangkaian pertama sampai membaca Al-Quran. Sekarang coba kalian buat pernyataan dalam bentuk LKPD akan Bapak bagikan. Ada apa dalam surat An-Nisa ayat 136? Apa yang kamu dapatkan dan bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan diskusi per kelompoknya dengan durasi 5 menit. Nanti kita presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Setiap kelompok mendapatkan satu LKPD berbeda sesuai yang kamu temukan. Silakan didiskusikan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan.
Yuk kelompok ini. Mantap. Subhanallah. 4. Berhati-hati dalam mengikuti perintah Allah. Jangan berhati-hati dalam melaksanakan. Bapak panggilkan dengan lama menyampaikan presentasinya 1 menit dan boleh dikasih feedback oleh temannya. Jika emang agak berbeda jawabannya boleh. Contoh di kelompok 4 memberikan contoh perilaku seperti ini boleh, Pak. Kelompok saya seperti ini, boleh dikasih tanggapan. Bisa dipahami? Oke, berikan apresiasi kepada kelompok 2 Ahwat. Silakan kelompok 2 semuanya maju. Silakan presentasikan oleh juru bicaranya. Yang lain boleh simak, tidak ngobrol. Dan juga jika ada yang berbeda pendapat, boleh kalian berikan masukan feedback buat teman-temannya yang di depan. Boleh perhatikan teman-temannya di depan. Silakan untuk kelompok 2 dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Ahwat akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pertanyaan dalam KPD. Untuk soalan pertama, quote-nya dari iman kepada Allah, yaitu mempercayai keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya. Kemudian untuk soalan kedua, perilaku tertinggi yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama dengan membaca Al-Quran dan yang kedua dengan sholat 5 waktu. Kemudian setelah kami melakukan KPD ini, kami semakin yakin bahwa orang yang beriman itu pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan akan selalu meninggalkan segala larangannya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2 Ahwat. Ada yang mau ngasih feedback? Ada yang mau ngasih feedback buat kelompok 2? Cukup, baik, terima kasih. Silakan ditutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 Ahwat sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut prestasi berikutnya dari kelompok 3 Ikhwan. Ayo tepuk tangan buat kelompok 3 Ikhwan. Silakan maju semuanya, dibaca oleh juru bicaranya. Hasil diskusinya apa? Silakan dibuka di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami di sini, kami akan mempresentasikan kalau KPD yang telah kami buat. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah ialah seperti kita harus beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta meyakini keberadaannya. 2 contoh perilaku terpuji yang mencerminkan keimanan kepada Allah, yaitu yang pertama ada sholat 5 waktu dan yang kedua ada bersedekah. Setelah mengerjakan LKPD ini, kami mengetahui yaitu dalil dari rukun iman yang ke-1 sampai ke yang terakhir, serta isi pokok dari surah An-Nisa ayat 135. Baik, ada yang mau dikasih pendapat? Boleh tepuk tangan buat kelompok 3 Ikhwan.